Oke ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal materi fisika. Ini diambil dari 2016 soal OSP nomor 1. Ini adalah materi kelas 10, pelajaran dinamika gerak ya. Jadi ada lintasan gerak di dalam lurus maupun parabola. Ya, sama-sama kita lihat soalnya seperti apa. Di sini dikatakan ada sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan v0 pada arah horizontal dari suatu puncak bukit yang memiliki sudut kemiringan θ terhadap horizontal. Setiap kali menumbuk permukaan bukit yang miring, tumbukan selalu bersifat elastik. Pada tumbukan ke N, bola tepat sampai di dasar bukit, di mana percepatan G mengarah vertikal ke bawah. Yang pertama, kalian diminta untuk menentukan tinggi bukitnya dinyatakan dalam V0, G, N, dan θ. Lalu yang kedua, menghitung ketinggian puncak bukit tersebut jika θ adalah 30 derajat, V0 10 meter per sekon, N-nya 10 kali, lalu G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini jadi ceritanya ada bidang miring, lalu ada bola dilemparkan secara vertikal pada arah horizontal. Dia dilemparkan ke sini ya. Ternyata dia memantul ya, memantul menumbuk. Kalau misalkan kita rotasikan, dia kayak gini, secara mendatar. Nah, melalui informasi tersebut kita diminta untuk mencari SIHA-nya. Diketahui N-nya itu adalah sebanyak 10 kali. Jadi dia bola itu menumbuk 10 kali secara elastik. Jadi sama. Begitu. Nah, kalau kita perhatikan lintasannya ini membentuk lintasan parabola. Jadi kita akan kembali lagi menggunakan prinsip-prinsip konsep di dalam gerak parabola ya. Ya, sama-sama kita analisis kecepatannya seperti apa, lalu G-nya seperti apa. Nah, di sini V-nya arahnya dikatakan horizontal ya, V0. Kalau misalkan V0 ke sini, maka ini tuh sebesar θ. Karena ini θ di sini ya. Lalu di sini Vx-nya ini adalah V0 cos θ. Lalu yang ini itu Vy-nya adalah V0 dikali sin θ. Selain dari V, ada percepatan. Percepatan ini nilainya sama dengan G. Tapi karena dia di dalam bidang yang miring, memiliki sudut elevasi sebesar θ, maka ini kan G-nya ke bawah seharusnya. Tapi θ-nya di ini ya. Besar θ-nya yang ini. Berarti ini itu adalah G cos θ, lalu yang ini itu adalah si G sin θ. Ini. Jadi kita rangkum Vx-nya itu adalah V0 cos θ, lalu V-nya adalah V0 sin θ. Sedangkan untuk si percepatannya, untuk X-nya, maka kita gunakan G sin θ, lalu untuk AY-nya itu adalah G cos θ. Nih. Nah, di dalam gerak lurus gitu, kita tahu kalau misalkan untuk mencari S itu V0 dikali T ditambah setengah A T pangkat 2 ini. Nah, kalau misalkan di dalam gerak parabola, dia diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Maka lintasannya untuk X kita ganti ya, V0-nya X itu jadi
Vx dikali T plus setengah AX dikali dengan T pangkat 2. Vx-nya kita ubah jadi V0 cos theta dikali T ditambah AX-nya itu adalah G sin theta dikali dengan T pangkat 2. Nah, ini adalah nilai si X-nya. Lalu untuk si lintasan terhadap sumbu Y, itu kan VY dikali T dikurang ya kalau parabola, ini setengah AY dikali T pangkat 2. Maka VY itu adalah V0 sin theta dikurang setengah dikali G, ini cos theta dikali dengan T pangkat 2. Nah, ini nilai dari si Y-nya. Di sini dikatakan kalau setiap tumbukannya bersifat elastik. Kita akan mencari tahu waktu yang diperlukan di dalam satu kali tumbukan. Jadi, T ketika N-nya adalah 1. Ketika kecepatan awal ini melaju sampai di sini, dari awal sampai nanti di sini, maka V akhirnya atau VT-nya itu sama dengan 0 ya. Selain daripada si VT sama dengan 0, itu juga sebenarnya si Y maksimalnya itu juga 0 ya. Pas di sini. Gitu. Nah, kalau untuk mencari waktu yang diperlukan dalam satu tumbukan, kalian bisa cari pakai rumus V atau bisa juga pakai yang ini. Kalau di sini karena sudah ada persamaan Y, maka saya gunakan yang ini ya, di mana Y-nya itu sama dengan 0. Maka kita tulis 0 sama dengan V0 dikali sin theta dikali T dikurang setengah G cos theta dikali T pangkat 2. Maka yang ini pindah ruas ke kiri jadinya plus. Maka setengah G cos theta dikali T pangkat 2 sama dengan V0 sin theta dikali T. Ini T-nya bisa kita sederhanakan, coret-coret tinggal T itu adalah V0 dikali sin theta dibagi dengan G cos theta, ini pindah ke bawah, 2-nya kali ke atas, 2 di atas. Nah, ini adalah waktu yang diperlukan untuk satu kali tumbukan. Maka, kalau misalkan untuk sampai N, jadi kita kalikan N, karena waktu satu kali tumbukan dengan waktu-waktu berikutnya itu adalah sama. Jadi, Tn itu dikalikan N. 2 dikali N V0 sin theta per G cos theta. Ini. Nah, di sini kita mau cari nilai dari si X-nya ya. X-nya terlebih dahulu. Tadi persamaan X, lintasan X. X itu adalah V0 dikali dengan cos theta dikali T ditambah setengah G cos sin sin theta dikali T pangkat 2. Berarti kalau misalkan tumbukan sebanyak N, kita substitusikan si Tn ini ke T ya. Maka X itu sama dengan V0 dikali cos dikali 2N V0 sin theta per
G cos theta ditambah setengah G theta 2N V0 dikali sin theta per G cos theta pangkat 2. Oke, kita boleh jabarin. Ini ada V0, berarti V0 kuadrat ya. Lalu ada 2N, bolehlah kita taruh depan. Lalu ini ada cos, kita bisa bagi. Jadi cosnya hilang, tinggal sin theta per G. Kemudian tambah dengan setengah dikali G sin theta dikali, ini kita jabarin jadinya 4N pangkat 2 dikali V0 pangkat 2 dikali, nah ini sin per cos itu sama dengan tan, jadi kita tulis saja tan kuadrat theta pangkat 2 lalu per G kuadrat ya. Nah, ini G ada G, berarti kita bagi ya 1, G-nya tinggal 1. Lalu ini ada setengah, ada 4, kita juga bagi, 4-nya tinggal 2. Maka 2N V0 kuadrat dikali sin theta per G plus 2N kuadrat sin theta dikali V0 kuadrat dikali tan kuadrat theta per G. Nih. Lanjut, kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan mana yang bisa disatukan. Maka X itu adalah ada G, ada V0 kuadrat, ada sin theta juga, ada 2N juga. Berarti tulis 2N V0 kuadrat dikali sin theta per G dikalikan dengan ini 1 ditambah N-nya di sini masih ada 1, jangan lupa N dikali tan kuadrat theta. Nah, ini adalah nilai si dari X-nya. Yang ditanya adalah si H-nya. Nah, tadi di awal H itu kita bisa cari dengan X dikali sin theta. Jadi, X-nya kita masukkan ya. 2N V0 kuadrat dikali sin theta per G dikali 1 plus N theta dikali sin theta. Ini ada sin theta jadinya kuadrat. Maka dia 2N dikali V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta per G dikali 1 ditambah N tan theta. Nah, ini hasil akhir dari tinggi si bukit itu. Nih, tinggi bukit. Nah, ini yang bagian A. Berarti yang bagian B kita substitusikan ya. Katanya kalau misalkan si N-nya 10, V0-nya 10, lalu θ-nya tadi diketahui 30 derajat. Berarti H itu sama dengan 2 dikali 10 dikali V0 10 pangkat 2 dikali sin 30. Sin 30 itu setengah pangkat 2 per 10 dikali 1 ditambah N10 dikali tan 30 itu per 3 akar 3. Ini jangan lupa kuadrat ya. Ini juga ada kuadrat. Oke, lanjut. Ini 10 coret. Ini 2 dikali 100, 200 dibagi 1/4 itu 50. Dikali 1 ditambah ini 10
1/3 akar 3 dikuadratin jadinya 3/9. Cara coret ini tinggal 1/3. Maka 50 1 plus 10/3. Ini 50, 1 ini kan 3/3 ya. Jadinya gini kan. Maka 50 dikali 13/3. 50 dikali 13 itu 650 ya, per 3. Kalau dibuat pecahan biasa dia menjadi 216 2/3 meter. Oke. Jadi dapat ya, tinggi dari si bukit itu hasilnya adalah 216 2/3 meter. Kemudian kalau misalkan dinyatakan di dalam V0, theta, dan G, ketinggian si bukit itu adalah 2N dikali V0 kuadrat dikali sin kuadrat theta per G dikali 1 plus N tan kuadrat theta pangkat 2. Kalau ada kesulitan silakan bertanya. Oke, semangat semuanya.